Kembali kita bahas masalah puasa. Puasa itu kemarin sudah disampaikan adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan. Apapun yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi yang membatalkan apa? Waktunya ada. Itulah yang disebut dengan puasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan nafsu, bukan. Menahan pandangan, bukan. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkan apapun. Ya. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun menahan sesuatu yang membatalkan tapi sampai siang aja, nah itu bukan puasa namanya. Jadi tetap puasa itu dari awal terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Pertama niat. Nah niat ya kita malam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semalam kelas 8A itu soalnya. Niat ini perlu diketahui, apabila ketinggalan niat maka ibadah puasanya tidak sah. Nah, perlu bukan kita ketahui, puasa itu kan ada dua. Ada puasa yang wajib, ada yang sunat. Ada 4. Ada yang makruh, ada. Tapi kita yang bahas dulu puasa wajib dan puasa sunat. Apabila puasa itu wajib, maka niatnya wajib pada malam hari atau sebelum kita berpuasa. Misalnya bangun sahur, baru kita niat puasa. Itu paling lambat sahur. Tetapi apabila puasa sunat, boleh niatnya siang hari. Misalnya kita pagi hari kadeda makan. Kita kadeda makan, takuni mama, mak napa lauk hari ini? Kadeda jersidin. Ada nasi kita kadeda jersidin. Ah, enggak, itu aku puasa. Nah, itu boleh. Setelah seperti itu, langsung kita puasa dan langsung berniat dan itu hukumnya sah. Tapi untuk salat untuk puasa wajib niatnya itu pada malam hari. Kemudian untuk yang kedua, imsak, yaitu menahan segala sesuatu dari yang membatalkan. Lain imsak yang tinggal 10 menit lagi itu lain. Maksud imsak yang tinggal 10 menit itu waktu kehati-hatian aja. Jadi yang dimaksud dengan imsak yang sebenarnya itu adalah menahan apapun yang membatalkan puasa. Itu maksud imsak di sini. Kemudian syarat wajib puasa, siapa-siapa yang diwajibkan? Pertama, beragama Islam, sama seperti sembahyang. Mun merasa beragama Islam, wajib puasa. Karena Islam akal. Untuk puasa, ujar Allah, untuk puasa ini yang memberikan pahalanya ini langsung Allah. Sebab ini urusan pribadi, urusan masing-masing. Sebab Bapak memadahkan Muhammad Fahri, wajib Bapak Fahri ini kada sah puasanya, kada kawa. Sebab yang tahu sah tidaknya itu hanya Allah dengan kita masing-masing. Misalnya kita menyelam di betang banyu sambil minum, timbul tigar kita. Kada tahu kita, kecuali Allah aja yang tahu. Nah, jadi yang menilai puasa kita ini langsung Allah untuk ibadah puasa. Halim, makan mie di kamar. Kada denang tahu. Bapak kada kawa, kada tahu juga. Nah, makanya ajar Allah, ini untuk urusan puasa Allah nang menilai pahalanya. Makal kita juga yang menanggung. Baik puasanya kita yang untung. Kada baik puasanya kita yang rugi. Nah, jadi ini masalah puasa. Satu, Islam. Kada alasan kita karena kita orang Islam. Yang kedua, berakal sehat. Sama seperti sembahyang. Silahkan kada puasa dengan catatan wajib gila. Harus gila. Bila orang itu berakal, nah ia diwajibkan puasa. Dah, kita bakal berataan.
Yang ketiga, dalam keadaan sehat jasmani, orang garing, boleh kada puasa, tapi wajib qada. Orang dalam perjalanan, boleh kada puasa, tetapi wajib qada. Silakan aja, cuma kalau Bapak, kalau garing-garing sedikit saja, Bapak hakun puasa, sebab umpai orang tuh tanyaman dibandingkan dengan puasa suranganan. Coba bukan mau kita ke sekolahan, orang rame makan mencucuk pentolan, kita puasa. Kayak Pak, perasaan kita. Jadi kalau Bapak, prinsip Bapak, ke Banjar kah? Dalam perjalanan Bapak garing, tapi kada banget benar. Bapak tetap puasa. Bapak, cuma jangan memadahkan Bapak. Ujar Bapak, boleh. Kada. Ini kan pilihan. Kalau Bapak kayak itu. Jadi kalau buhanmu, Pak, ulun garing, ulun kada puasa, silahkan. Tapi ingat, wajib qada. Kada puasa 5 hari, wajib qada 5 hari. Nah, ini berat. Oh, ini bibinian yang haid-haid toh. Berat bayar hutang toh. Berapa hari tahu hutang? 12 hari. Ya Allah. Agustina tahu hutang berapa hari? 14 hari. Ngalih kita membayar. Bahkan nih ada nah puasa yang belum lunas lagi nih bibinian. Tolonglah lunasi. Kita kan tahu masalah umur, mesti ya tahu hutang. Nah, sayangnya kita. Jadi bibinian kalau bisa bayar hutang itu sudah di bulan-bulan Syawal. Lalu dapat double pahala. Qadanya dapat, puasa Syawalnya dapat. Mun hendak harat lagi, bayar hutang dahulu plus 6 hari di bulan Syawal. Wah, itu mantap. Cuma ada juga bibinian yang keberatan. Mana membayar hutang, mana hendak puasa 6, paling tidak tuh puasa qadanya itu dibayar pada bulan Syawal. Insya Allah dapat juga pahala bulan Syawal. Nah itu. Atau kalau hari-hari yang lain usahakan puasa bayar hutang itu puasanya pada hari Senin atau Kamis. Supaya dapat bayar hutang terbayar. Puasa sunat ada aja juga nilainya karena pada hari Kamis atau Senin. Nah, seperti itu caranya. Yang keempat, yang wajib itu adalah bermukim. Bermukim itu diam. Kada kemana-mana. Saidilah diam. di Harwai. Kada kemana-mana. Itu wajib. Kalau saidilah ke Banjar, itu boleh kada puasa. Karenanya dalam keadaan musafir. Kemudian yang kelima adalah mampu menjalankannya. Ada orang bila puasa pingsan. Nah, itu kada wajib. Berarti orang itu tidak mampu. Tapi ingat, kalau penyakit mah insya Allah ampih. Karena Bapak ini begaduhan mah. Bapak begaduhan mah juga, mah kronis juga. Bapak rancak, sakit parut, bila apa-apa. Tapi bila sampai bulan Ramadan, alhamdulillah mahnya ampih. Dengan catatan, tarawih. Sebab tarawih itu nih, apa ngarannya? Itu membantu proses di dalam perut. Kita kan bekas buka tuh kekenyangan. Jadi di bawah tarawih itu membantu proses di dalam perut bekas kenyang. Insya Allah sehat. Nah, jadi bila nang berancak orang garing itu limbah buka, barabah, guring, kada tarawih itu garing tuh orang tuh. Kebanyakan sudah. Karena di dalam perut itu kau memproses. Jadi bila dipertanyakan dulu kepada ahli kesehatan, kenapa maka kita nyaman-nyamannya kanyang? Kenapa maka disuruh tarawih lagi? Kan aneh. Oh, ternyata diteliti kenapa sunnah Rasul seperti itu. Oh, ternyata dengan rancaknya rokok, rancaknya kita sujud, itu ternyata membantu proses di dalam perut. Sehingga kita sehat. Nah itu kita kan banyak nang kada tahu kita apa puasa nih. Kenapa? Nyamannya berubah sampai waktu tarawih. Ya lah. Nah terus yang keenam adalah balik atau sudah dewasa. Insya Allah kita sudah balik, sudah dewasa barataan. Bukan lelakian sudah balik, bibinian sudah ditandai dengan haid. Yang kemudian yang ketujuh, tidak sedang haid atau nifas bagi bibinian. Lalakian kadada haid, kadada nifas. Mun saidilah bepada nifas, wah bahaya nih. Saidilah bepada haid, berbahaya. Nah, itu syarat wajibnya. Terakhir,
Yang disunatkan ketika berpuasa. Yang disunatkan ketika berpuasa, pertama menyegerakan berbuka. Jangan mentang-mentang masih kenyang. Jangan mentang-mentang masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Buka sudah. Itu dapat pahala sunat. Tapi apabila kita nonton TV santai, Saipul Fadli, buka, kaina aja Saipul. Aku masih kenyang. Itu kada dapat pahala sunatnya. Jadi kalau 5 menit sebelum puasa itu duduk sudah di hadapan makanan tuh berdoa dan itu mustajab. Itu dikabulkan oleh Allah. Berdoa hampir waktu buka tanah. Dudukan sudah ketika Allahu Akbar azan langsung buka. Nah, mana nyaman, mana dapat pahala sunat. Jadi jangan lambat-lambat buka toh. Jangan salah artiakanlah segera berbuka. Nah, Halim, ujar Padayat, menyegerakan berbuka itu dapat pahala sunat. Kalinya bukanya jam 12 siang. Nah, lain segeranya gitu. Segera ketika sampai 5. Amlem. Ya. Yang kedua, berdoa ketika hendak berbuka. Doanya Allahumma lakasumtu, tambahi doa selamat. Bagus. Terus yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu kurang lebih jam 3:30 sampai jam 4 itu nah. Itu yang dimaksudkan mengakhirkan makan sahur. Jangan makan jam 12. Jam 12 itu sahur. Kada dapat pahala sunat. Terus mengakhirkan makan sahur. Perlu bahan mau ketahui, amun kada hendak jua makan sahur, minimal apapun yang bisa dikonsumsi karena sahur itu berkah. Lah, misalnya kita kada naksir makan, paling tidak minumkah secangkir barang atau awak. Yang pasti ada tanda-tanda sahur kayak itu nah. Jangan kada sahur. Kalau kupang kulir bangun apa. Yang keempat, sunat menggosok gigi pada pagi hari. Bila sudah tang hari, sesudah zuhur itu makruh sudah. Jangan lagi kita sikat gigi. Ini beritaan sudah sikat gigi. Aneh mengkada sikat gigi subuh. Yang kelima, mengerjakan sholat tarawih. Usahakan tarawihnya sudah baiki, jangan begayaan lagi. Jangan bahwal antara yang 8 dengan yang 20, jangan bahwal. Di mana di kampung kita 20, umpat yang 20. Di kampung kita 8, umpat yang 8. Sama. Jangan mencari yang mudah-mudah saja. Kemudian yang keenam, memperbanyak bersedekah pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu pahala kita digandakan oleh Allah menjadi 1000 kali lipat. Jadi saya dilahai bersedekah 1000 sama dengan 1 juta pada bulan Ramadan. Subhanallah. Nah itu Pak ulun bersedekah madang bulan Ramadan. Jangan. Jadi banyakin sedekah. Jadi kemana-mana tuh kita ke pasar Ramadan ada orang cilingan putih barang 2000 sama dengan 2 juta. Kalau kita bisa sedekah 2 juta mungkin kada tabayari kita gitu. Mengatakan bulan Ramadan banyakin sedekah. Nah itu diantara sunat-sunat bulan Ramadan. Nah ada 3 pembahasan, pengertian puasa, kemudian syarat wajib puasa, dan yang ketiga sunat-sunat puasa. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.